Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita pada malam ini dari sebuah tulisan kitab kecil, dan kajian kita ini sepertinya tidak tuntas sekali pertemuan. Insyaallah ini akan kita lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala dengan topik yang sama, yaitu tentang al-mal'ununa fil Qur'an wal hadis. Orang-orang yang terlaknat di dalam Al-Qur'an dan sunnah atau dalam hadis. Apa itu laknat? Laknat itu apa? Laknat itu adalah terusir dari rahmat Allah. Maka kita angkat topik ini agar kita mengenal siapa-siapa saja atau golong-golongan mana saja yang termasuk dari orang-orang yang terlaknat. Orang Arab mengatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengenal keburukan bukan gara-garanya buruk, akan tetapi karena ingin menghindarinya. Wa man lam ya'rif syarra min al-khairi waqa'a fihi. Orang yang tidak pernah mengenal yang buruk dari yang baik, maka dikhawatirkan dia terjerumus di dalamnya. Jadi antara hitam dan putih itu pun harus kita ketahui. Begitu juga dengan tentang laknat ini. Siapa-siapa orang terlaknat perlu kita ketahui. Tujuannya agar kita bisa menghindari. Kita kenal supaya kita tidak termasuk dari orang-orang yang terlaknat juga. Perlu kita mengetahui bahwa ada perbedaan antara laknat dengan ghadab. Ghadab itu murka, dimurkai, dimarahi oleh Allah. Ya, laknat dilaknat oleh Allah. Laknat tadi adalah terusir dari rahmat Allah, berarti nggak ada lagi rahmat. Tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah lagi kalau orang sudah terlaknat. Tapi kalau seandainya yang dimarahi mendapatkan marah dari Allah,
tidak menghilangkan rahmat Allah. Karena orang yang dimarahi dia tidak terusir dari rahmat Allah. Akan tetapi masih bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah, maka Allah akan memberikan pengampunan kepadanya. Karena bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan pengampunan kepadanya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murkanya. Yani rahmat Allah lebih luas dan mengalahkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang memiliki dosa yang banyak, maka janganlah dia putus asa. Karena datang firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang dia telah melampaui batas terhadap diri mereka, terlalu banyak berbuat dosa, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala ampuni selama yang minta ampun itu masih hidup. Tapi kalau seandainya dia membawa dosa syirik dalam kematiannya, tidak sempat bertobat sebelumnya, maka dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama dia masih hidup, apapun dosanya, lalu dia meminta taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita sudah mengetahui perbedaan antara kalimat atau kata laknat dengan ghadab atau marah. Kalau laknat itu berarti kita melaknat orang, berarti kita mendoakan supaya Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Melaknat individu itu tidak boleh semena-mena. Ada namanya melaknat individu, laknah muayyanah, dengan melaknat sifat. Kalau melaknat sifat, perbuatan-perbuatan, nah inilah yang akan kita kenal insyaallah taala nantinya. Adapun melaknat individu tertentu, maka itu tidak boleh. Hendaklah kita harus menjauhkan diri kita dari mengungkapkan kata-kata itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Thabit bin Dhahhak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat orang mukmin itu sama dengan membunuhnya.
Wa man qatala nafsahu bi syai'in fid dunya 'udziba bihi fil akhirati. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, mungkin dengan besi, pisau, mungkin dengan racun, maka dia nanti di akhirat akan diazab dengan apa dia membunuh dirinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walaysa 'ala rajulin muslimin nadhrun fima la yamlik. Tidak ada bagi seorang muslim untuk bernazar pada apa yang dia tidak miliki. Wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa kaqatlihi. Siapa yang menuduh seorang mukmin dengan kekufuran, dengan kafir, mengatakan dia kafir, sama dengan membunuhnya juga. Wa man halafa bi millatin siwal Islam kadziban fa huwa kama qala. Siapa yang bersumpah dengan sebuah agama selain dari agama Islam dengan berbohong atau berdusta, maka dia sama dengan apa yang dia ucapkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan sebagiannya ada riwayat dari kata-kata di atas ada dalam Sahih Bukhari. Maka kita tidak boleh menghukum kafir individu tertentu. Begitu juga kita tidak boleh melaknat individu tertentu sampai kita bisa menegakkan hujjah. Nabi SAW mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima." Atau kama qala Nabi SAW, siapa yang mengatakan kepada saudara wahai kafir, maka kata itu dipertaruhkan pada keduanya. Kalau tidak benar, maka hukum itu akan kembali kepada dirinya. Maka kita yang mengaji sunnah sangat-sangat mewanti-wanti untuk menghukum-hukum kafir. Ya, tidak bisa kita menghukum orang secara individu, menghukum kafir. Enggak, itu bukan wewenang kita. Adapun wasf, menyifati sifat peramalan, inilah yang akan kita pelajari. Ya, di antaranya hadis Nabi SAW mengatakan, ittaqu la'inaini. Jauhilah oleh kalian dua hal yang bisa melaknat. Qalu wa man la'inani ya Rasulullah? Apa dua yang melaknat itu? Qal alladhi yatabarras fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang buang air besar di jalan manusia dan di tempat teduhnya. Yani jika dia melakukan perbuatan itu, buang air gadang di tampik jalan gadang atau tampik bataduh orang, perbuatan itu akan menyebabkan dia kena apa? Kena laknat. Orang akan melaknatnya. Ya, maka sifat itu atau perbuatan itu penyebab dia mendapatkan laknat. Dan insyaallah itu akan kita pelajari nantinya. Bapak Ibu bermillah Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa golongan orang-orang yang terlaknat dalam Al-Qur'an. Mungkin hanya beberapa yang bisa kita ambil. Yang pertama, iblis. Iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia kena laknat? Dia dilaknat dikarenakan dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala.
aba wastakbar, enggan, dan dia menyombongkan diri. Dia tidak tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk sujud kepada Adam, maka dia menyombongkan dirinya. Takaburnya, kesombongannya, karena sombong itu adalah batul haq. Sombong itu adalah menolak kebenaran, tidak tunduk kepada perintah. Di situ ada kesombongan. Dia menyombongkan dirinya, angkuh, dia hasad. Itu faktor-faktor penyebabnya. Dia menganggap bahwasanya dirinya lebih baik daripada Adam, yang mana dia mengatakan ana khair minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka orang yang memiliki unsuriyah, ya, orang-orang yang menganggap bahwasanya ambo lebih baik keunsurannya, darah biru dengan darah yang lain, ya, bangsanya lebih baik daripada yang lain. Ini adalah sama dengan hujahnya iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 118, la'anahu Allah. Allah melaknatnya. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Lalu iblis dia berkata, sungguh aku ambil jatah dari hamba-hamba. Yani dia bersumpah untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Sesungguhnya terhadapmu laknat sampai hari kiamat. Maka iblis, individu tertentu, ya, iblis yang tidak tunduk, yang tidak sujud kepada Adam ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka boleh kita melaknatnya, karena Allah Subhanahu wa taala melaknatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melaknatnya. Dan yang paling afdal itu adalah kita berta'awudz dengan Allah Subhanahu wa taala dari iblis, dari syaitan, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari syaitan, iblis. Karena dia berupaya untuk menyesatkan kita. Dari Abu Darda radhiyallahu taala an qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'nahu yaqulu a'udzu billahi mink. Thumma qala al'anuka bila'natillah thalathan. Abu Darda dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat. Lalu kami mendengar beliau mengucapkan a'udzu billahi mink. Aku berlindung dengan Allah daripadamu.
Tsumma qala, lalu Nabi mengatakan, al'anuka bila'natillah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah. 3 kali ucapkan itu. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'a. Lalu tangannya dia bentangkan, seakan-akan dia memegang atau mengambil sesuatu. Falamma faragha minas salati, setelah beliau selesai dalam salat, dari salatnya, qulna ya Rasulullah qad sami'naka taqulu fi salati syai'a lam nasma'ka taquluhu qabla dhalik. Ya Rasulullah, kami sungguh telah mendengar darimu engkau mengucapkan dalam salat sesuatu yang kami belum pernah mendengarmu mengucapkan itu. Wa ra'aynaka basatta yadak, kami melihat engkau membentangkan tanganmu. Qal, lalu Nabi SAW bersabda, inna aduwallahi iblis ja'a bisyihabin min narin liyaj'alahu fi wajhi. Iblis, musuh Allah Subhanahu wa taala, datang dengan membawa api dan meletakkannya di wajahku. Lalu aku ucapkan, faqultu a'udzu billahi mink, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripadamu. 3 kali. Tsumma qultu al'anuka bila'natillahi tamah. Lalu aku ucapkan kepada dia, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna. Falam yastakhir, tapi dia tetap juga tidak mau mundur. Jadi iblis ini menyerang Rasulullah sedang salat. 3 kali diucapkan oleh Nabi SAW. Thumma aradtu akhdahu, lalu aku pengen menangkapnya. Makanya tangan Nabi SAW dibentangkan, seakan-akan memegang. Wallahi laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muthaqan yal'abu bihi wildanu ahli Madinah. Kalaulah tidak doanya Nabi Sulaiman. Apa doanya Nabi Sulaiman? Yaitu doa kekuasaan, di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman sampai syaitan-syaitan pun menjadi pekerja-pekerjanya. Dan Nabi Sulaiman mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekuasaan itu tidaklah pantas diberikan kepada selainnya. Dan doa itu dikabulkan. Nah, gara-gara doa ini dia lepaskan. Kalau tidak, katanya, maka pastilah iblis tadi terbelenggu sampai pagi, dan anak-anak di kota Madinah bisa bermain. Nah, di sini kita melihat yang pertama adalah iblis adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab dilaknatnya? Karena dia menolak perintah Allah. Dia menyombongkan dirinya. Dia membanggakan unsurnya. Dan dia hasad kepada Adam. Karena hasad iblis ini, maka dia menggoda Adam. Ya, berupaya bagaimana Adam keluar dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Inilah anak-anak, inilah hasad. Hasad adalah ketidaksenangan orang lain mendapatkan nikmat. Itu hasad. Ya, tidak senang itu hasad. Tapi hasad yang dibenci, bagaimana dia berangan-angan nikmat itu hilang dari orang itu. Nah, itu yang
Mungkin semua kita terkena hasad. Ketika kita melihat ada orang dapat nikmat, kita kurang senang. Tapi ketika kita berangan-angan hilang, atau bagaimana nikmat itu pindah ke kita, itu hasad yang tercela. Iblis dia berupaya bagaimana Adam keluar dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sehingga dia menggoda untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan itu, ya, akhirnya dia kena murka Allah Subhanahu wa taala, karena marah. Akhirnya diusir. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan pengampunan kepadanya. Yang kedua, orang yang terlanat di dalam Al-Quran adalah bangsa Yahudi dari Bani Israel. Ya, bukan Bani Israelnya, tapi orang Yahudi dari bangsa Bani Israel. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Faktor-faktor mereka itu terlaknat. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakan wahai Muhammad, tidakkah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling jelek balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan di antara mereka berubah menjadi kera dan khanazir dan babi, wa abadat taghut, dan penyembah-penyembah taghut. Ulaika syarrun makana, mereka itu adalah orang-orang yang paling buruk kedudukannya, wa adallu an sawa'is sabil, dan paling sesat dari jalan yang lurus. Yaitu orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Apa penyebab dia kena laknat? Di antara penyebab dia kena laknat adalah pengingkaran mereka atas kebenaran dan mereka mengetahui kebenaran itu. Ya, mereka mengingkari kekafiran mereka, kekufuran mereka, atau pengingkaran mereka terhadap kebenaran yang mereka lakukan, yang mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu qulubuna ghulfun bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Mereka mengatakan hati kami itu tertutup. Ya, malahan laknat Allah kepada mereka. La'anahumullah, Allah melaknat mereka bikufrihim, disebabkan kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minun, amat sedikit dari mereka yang beriman. Baik, kita lanjutkan. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 89, falamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Ketika datang kepada mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada di hadapan mereka. Wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sebelumnya mereka itu berharap untuk bisa menang terhadap orang-orang kafir.
yang dilawannya. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Ketika datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah kepada orang-orang yang mengingkari. Jadi laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang Yahudi disebabkan karena mereka mengingkari kebenaran yang datang kepada mereka dan mereka sudah mengetahui hal itu. Yang kedua, penyebab mereka terkena laknat adalah mereka menyembunyikan kebenaran yang datang kepada mereka. Kebenaran itu yang tadi adalah diingkarinya, yang kedua disembunyikannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bayinat, dari keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab, setelah kami menjelaskan kepada manusia dalam kitab, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu adalah mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat orang-orang yang melaknat. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wa malaikatihi wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir wa matu wa hum kuffar, mereka meninggal mati dan mereka adalah kuffar, mengingkari kebenaran. Ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Terhadap mereka laknat Allah, laknat para malaikat dan manusia semuanya. Nah, karena mereka menyembunyikan kebenaran yang telah diberikan, yang telah disampaikan dan mereka sudah mengetahui, maka mereka kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena mereka menyelewengkan Taurat, merubah atau mengganti kitab yang telah diturunkan kepada mereka, dan mereka memperolok-olok agama. Itu adalah salah satu di antara sebab mereka kena laknat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Di antara orang-orang Yahudi, mereka menukar-nukar, menyelewengkan kalimat, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, min mawdhi'ihi, an mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya. Wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Mereka mengatakan, kami mendengar, kami tidak melaksanakan. Dia tahu dengan kebenaran, ya hampir sama dengan sebagian orang, ya dangan salah laluan kecewa. Iyon keceinyo laluan kecewa. Itu namanya sami'na wa 'asayna. Wasma' ghair musma'in wa ra'ina layyan bi alsinati muta'nan fid din. Ya, di antara disebabkan mereka memperolok-olok ta'nan fid din,
mereka memperolok-olok agama. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullah bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Kalau seandainya mereka mengatakan kami mendengar, kami mentaati, ya, berikan perhatian kepada kami, maka itu lebih baik bagi mereka. Akan tapi laknat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka disebabkan kekafiran mereka. Mereka memperolok-olok agama, ya. Mereka tahrif, melakukan penyimpangan-penyimpangan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, penyebab mereka dilaknat karena mereka membatalkan janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Disebabkan karena mereka mengingkari janji mereka yang telah mereka ambil dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka itu keras. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Mereka menyelewengkan al-kalim, yakni kalimat-kalimat firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Boleh jadi di antaranya adalah mereka menafsirkan seenak mereka saja. Nah, ini adalah juga penyebab dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga adalah menafsirkan Al-Quran, ya, firman Allah Subhanahu wa taala seenak-enak. Ini akan bisa juga mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menafsirkan dan merubah Taurat sehingga mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, penyebab mereka kena laknat karena mereka membunuh para nabi. Jadi orang-orang Yahudi membunuh para nabi. Dalam surah An-Nisa ayat 155 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fabima naqdim mitsaqahum wa kufrim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya." Disebabkan karena mereka mengingkari janji-janji mereka, mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, mereka membunuh para nabi bighairi haq, tanpa hak, wa qaulihim qulubuna ghulf, dan perkataan mereka hati kami itu tertutup. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Mana Allah kunci hati mereka, ya, dengan kekufuran mereka atau disebabkan oleh kekufuran mereka, dan tidaklah beriman di antara mereka kecuali hanya sedikit saja. Yang keenam, salah satu penyebab dari mereka kena laknat Allah Subhanahu wa taala adalah sewenang-wenang atau semena-mena mereka berkata yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang tidak baik. Dalam surah Al-Maidah ayat 64 Allah Subhanahu wa taala firman,
Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Qullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Berkata orang Yahudi, tangan Allah itu tertutup, terbelenggu. Wallat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat disebabkan oleh apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Malahan tangan Allah keduanya itu terbuka. Allah memberikan sekehendaknya. Siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan. Nah, orang Yahudi berkata perkataan tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan hal itu dia kena laknat. Maka begitu juga kita hati-hati. Ya, hati-hati kita. Jangan dengan ungkapan kita, kata-kata kita yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita berilmu tentang tauhid asma wa sifat, agar kita betul-betul bisa menyifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sifati untuk dirinya, sebagaimana yang telah disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak mengikuti langkah-langkah orang Yahudi yang kena laknat. Begitu juga dengan tadi yang sebelumnya adalah penafsiran. Mereka kena laknat karena menafsirkan Taurat sekehendak hati mereka. Jangan kita pula kena laknat disebabkan karena kita menafsirkan Al-Quran sekehendak hati kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ketujuh adalah orang Yahudi dilaknat melalui lisannya Daud, lidahnya Daud dan Isa bin Maryam. Disebabkan karena mereka tidak mau mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Yakni saling mendiamkan kemungkaran yang ada di tengah-tengahnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 78 dan 79 Allah berfirman, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alu. Telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lidahnya Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu disebabkan karena mereka telah melampaui batas, karena mereka berbuat maksiat dan melampaui batas, berbuat dosa. Pada ayat berikutnya di 79, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka itu tidak saling mengingkari terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh telah sangat jelek apa yang mereka lakukan. Jadi mendiamkan kemungkaran di tengah-tengah, tidak mengingkari kemungkaran, ini juga menyebabkan terkenanya laknat. Apalagi saling yang menutup-nutupi.
sehingga kemungkaran itu semakin merajalela. Bagi kita yang ingin mengenal lebih luas tentang kenapa orang Yahudi dari Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, silakan dibaca ya dalam surat An-Nisa mulai dari 155 sampai 161. 155 sampai 161. Nah, di situ kita akan bisa melihat dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita pelajari, kita pahami, dan kita hindari diri kita dari perbuatan yang sama, karena itu bisa menyebabkan terkena laknat. Wallahu ta'ala alam. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi orang-orang yang terlaknat ya di dalam Al-Qur'an. Ya, insyaallah nanti mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan saling mengenal kembali sehingga kita bisa menghindari diri kita dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.